Depok, kota belimbing yang menawan di Jawa Barat. Depok, sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia, menawarkan sejarah dan budaya yang kaya. Dengan luas wilayah sekitar 200,29 km persegi, Depok telah berkembang menjadi kota metropolitan yang dinamis dan beragam. Depok dikenal sebagai kota belimbing. Julukan ini berasal dari buah belimbing, produk pertanian yang potensial di kota ini. Khususnya varietas belimbing dewa, yang menjadi ikon kota ini karena ukurannya yang besar dan rasanya yang manis. Depok memiliki berbagai daya tarik, termasuk perkembangan pesat di dunia startup dan identitas kreatifnya sebagai kota belimbing. Keindahan alam, keragaman budaya, dan kuliner khasnya juga menjadi daya tarik bagi wisatawan. Arti nama dan asal-usul. Nama, Depok, memiliki dua versi asal-usul yang sama-sama menarik dan unik, mencerminkan sejarah dan budaya kota ini. Salah satu versi asal-usul nama, Depok, adalah bahwa nama ini merupakan singkatan dari De Eerste Protestantse Organisatie van Christenen, yang dalam bahasa Belanda berarti Jemaat Kristen yang pertama. Versi ini mencerminkan sejarah awal Depok sebagai tempat tinggal bagi komunitas Kristen yang didirikan oleh Cornelis Chastelein, seorang saudagar kaya dari Belanda. Chastelein membeli tanah di Depok pada akhir abad ke-17 dan kemudian mengelola perkebunan dengan mempekerjakan ratusan pekerja. Setelah kematiannya, Chastelein mewariskan tanahnya kepada para pekerja ini, yang sebagian besar adalah penganut Kristen. Dengan demikian, Depok menjadi tempat tinggal bagi salah satu jemaat Kristen pertama di Indonesia. Versi lain dari asal-usul nama, Depok, adalah bahwa nama ini berasal dari istilah pribumi asli yaitu Deprok, yang artinya duduk santai. Versi ini mencerminkan budaya lokal dan gaya hidup masyarakat Depok yang santai dan tenang. Meskipun kini telah berkembang menjadi kota metropolitan yang dinamis, Depok masih mempertahankan suasana yang santai dan tenang, yang tercermin dalam julukan Deprok ini. Dengan demikian, nama Depok mencerminkan sejarah, budaya, dan gaya hidup masyarakatnya. Baik sebagai jemaat Kristen yang pertama maupun sebagai tempat untuk duduk santai, Depok memiliki identitas yang unik dan menarik. Pendiri dan sejarah berdirinya. Kota Depok, yang kini dikenal sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Sejarah ini dimulai dengan seorang saudagar kaya dari Belanda bernama Cornelis Chastelein. Pada akhir abad ke-17, Cornelis Chastelein membeli tanah di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Depok. Dia adalah seorang saudagar yang sukses dan memiliki visi untuk mengembangkan perkebunan di tanah yang baru dibelinya. Dengan bantuan ratusan pekerja, Chastelein berhasil mengubah tanah tersebut menjadi perkebunan yang produktif. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, wilayah Depok menjadi bagian dari Kabupaten Bogor. Meskipun demikian, Depok terus berkembang dan pada tahun 1982, kota ini mendapatkan status sebagai kota administratif yang memiliki otonomi. Ini berarti bahwa Depok memiliki pemerintahan sendiri dan dapat membuat keputusan sendiri tentang pengembangan dan manajemen kota. Pada tanggal 27 April 1999, Depok resmi ditetapkan menjadi kota madya yang terpisah dari Kabupaten Bogor. Ini adalah langkah penting dalam sejarah Depok karena ini menandai saat ketika Depok menjadi kota yang sepenuhnya independen. Sejarah Depok adalah cerita tentang pertumbuhan dan perkembangan. Dari perkebunan yang didirikan oleh Cornelis Chastelein hingga menjadi kota yang independen, Depok telah menunjukkan bagaimana sebuah kota dapat berkembang dan beradaptasi seiring waktu. Ini adalah cerita yang menarik dan mendalam, dan merupakan bagian penting dari identitas Depok sebagai kota. Legenda dan peninggalan sejarah. Salah satu cerita masyarakat di kota Depok adalah tentang Raden Wujud Beji atau lebih akrab disebut Mbah Beji. Ia adalah seorang tokoh yang menyebarluaskan agama Islam di kota Depok. Kota Depok, dengan sejarahnya yang kaya,
memiliki beberapa peninggalan sejarah yang menjadi saksi bisu perkembangan kota ini. Mari kita jelajahi lebih lanjut tentang peninggalan-peninggalan ini. Gedung Pertemuan Eben Haezer. Gedung Pertemuan Eben Haezer adalah salah satu peninggalan sejarah di kota Depok. Gedung ini merupakan tempat pertemuan bagi komunitas Kristen di Depok, mencerminkan sejarah awal Depok sebagai tempat tinggal bagi jemaat Kristen yang didirikan oleh Cornelis Chastelain. Gedung SDN Pancoran Mas II. Gedung SDN Pancoran Mas II, yang terletak di Jalan Pemuda, adalah salah satu gedung sekolah tertua di Depok. Gedung ini menjadi saksi bisu perkembangan pendidikan di kota ini. Tugu Peringatan Cornelis Chastelain. Tugu Peringatan Cornelis Chastelain, yang berada di Rumah Sakit Harapan Depok, didirikan untuk mengenang jasa Cornelis Chastelain, pendiri kota Depok. Tugu ini menjadi simbol penghargaan bagi jasa-jasa Chastelain dalam pengembangan Depok. Jembatan Panus. Jembatan Panus, yang terletak di Jalan Tole Iskandar, adalah salah satu jembatan tertua di Depok. Jembatan ini menjadi saksi bisu perkembangan infrastruktur di kota ini. Peninggalan-peninggalan sejarah ini tidak hanya menjadi saksi bisu perkembangan kota Depok, tetapi juga menjadi bagian penting dari identitas kota ini. Mereka mengingatkan kita tentang masa lalu Depok dan memberikan wawasan tentang bagaimana kota ini telah berkembang sepanjang waktu. Depok adalah kota yang kaya akan sejarah dan budaya, serta memiliki daya tarik unik yang membuatnya menjadi destinasi yang menarik untuk dikunjungi. Dengan julukannya sebagai Kota Belimbing, Depok terus berkembang dan berinovasi, menjadikannya sebagai salah satu kota terkemuka di Indonesia. Demikianlah kisah ini diceritakan dari rangkuman beberapa sumber, segala kebenaran detailnya kita serahkan kepada Allah, Tuhan yang Maha Tak Terbatas.